Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini saya sedikit akan mengulas tentang keutamaan ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Yang artinya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam laki-laki dan perempuan. Dalam konteks hadis ini, para ulama menafsiri dalam kalimat tolabul ilmi. Di situ ada al-ma'rifah. Al-ma'rifah di situ menunjukkan al yang khusus kepada ilmu agama. Jadi yang ditekankan dalam hadis ini adalah ilmu yang wajib dituntut, ilmu agama, ilmu usuluddin, ilmu yang ada hubungannya dengan agama. Semisal hal-hal yang berhubungan dengan sholat, hal-hal yang berhubungan dengan puasa, hal-hal yang berhubungan dengan zakat, dan lain sebagainya. Inilah yang diwajibkan oleh Rasulullah, yang kita wajib pelajari dan wajib kita ketahui. Karena keutamaan orang yang punya ilmu itu sangat besar sekali. Dalam sejarah Nabiullah Adam alaihissalam, ketika Allah menciptakan, maka yang dibekali pertama kali adalah ilmu. Sehingga Nabi Adam itu menurut sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Adam itu lebih mulia daripada malaikat. Alasannya karena Nabi Adam itu dibekali dengan ilmu dan malaikat itu tidak dibekali dengan ilmu. Maka dari itu Nabi Adam alaihissalam itu lebih mulia daripada malaikat dan makhluk-makhluk yang lain. Sehingga ketika awal penciptaan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada bangsa jin, kepada malaikat untuk menghormat atau sujud kepada Nabi Adam. Karena Nabi Adam dibekali dengan ilmu. Nabiullah Sulaiman alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuyyira Sulaiman alaihissalam bainal mal wal mulki wal ilmi fakhtarul ilma wa utiyal mulka wal mal li ikhtiyarihi lil ilmi. Maka Nabi Sulaiman pernah suatu ketika ditawari, Sulaiman, pilihlah 3 perkara ini. Yang pertama adalah kekayaan, harta. Yang kedua adalah kerajaan. Yang ketiga adalah ilmu. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memilih terhadap ilmu. Ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka yang 2 ini juga dikasih oleh Allah dan diikutkan dengan dasar ilmu. Nabi Sulaiman alaihissalam kaya, jadi raja dan berilmu. Itulah ketepatan Nabi Sulaiman memilih 3 perkara ini. Jadi kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan kita salah memilih di dalam menuntut ilmu. Para pemirsa dimanapun Anda berada, dan masih banyak keutamaan-keutamaan daripada ilmu, terutama ilmu agama yang kita belajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan yang berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat.
Jadi orang yang berilmu itu Allah akan mengangkat derajatnya. Akan diangkat derajatnya. Alladzina amanu, pertama adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yang punya ilmu. Itulah yang akan diangkat derajatnya. Harus didasari dengan iman dan ilmu. Beriman baru nanti berilmu. Inilah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun semua aktivitas kita, semua gerak-gerik kita itu tidak lepas daripada ilmu. Maka dari itu kita diwajibkan untuk mempelajari dan mengetahui perkara-perkara tersebut. Sebagai apa? Sebagai bekal kita, terutama kehidupan di alam akhirat, ya, di alam dunia, lebih-lebih nanti di alam akhirat. Ini semuanya adalah membutuhkan ilmu. Kemudian juga ada beberapa keutamaan daripada belajar ilmu. Dalam hadis juga disebutkan fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Jadi keutamaan daripada menuntut ilmu itu lebih baik daripada keutamaan beribadah. Karena sudah jelas ibadah tanpa ilmu itu tidak akan diterima. Jadi semuanya harus dasar ilmu. Ahli ibadah. Bahkan dalam satu cerita pernah ada seseorang alim yang tidur di pojok masjid. Alim. Kemudian ada salah satu orang beribadah di masjid. Di pojok masjid ada orang yang tidur alim, kemudian di depan ada orang ibadah yang sedang sholat dan lain sebagainya. Kemudian masuklah setan. Sampai di pintu, setan itu melihat ada orang tidur di pojok yang alim. Tujuan setan itu ingin menggoda orang yang sedang beribadah. Tapi apa yang dilakukan oleh setan? Lari setan. Lari. Kenapa? Setelah bertemu temannya di jalan, ditanya, kenapa kau lari? Kata sama setannya, kenapa kau lari? Saya takut. Saya ingin menggoda, tujuan saya ingin menggoda orang yang sedang beribadah. Tapi di pojok masjid ada orang yang alim sedang tidur. Saya sangat takut kepada orang alim. Jadi inilah daripada keutamaan daripada orang yang punya ilmu. Orang yang alim. Maka dari itu mari kita bersama-sama belajar agar kita menjadi orang yang berilmu, yang alim dan bisa mengamalkan ilmunya. Maka yang terakhir adalah amaliyah ilmiah, ilmiah amaliyah. Ini yang paling penting. Berilmu, beramal dengan dasar ilmu. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin ini yang dapat kami sampaikan pertemuan kali ini. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.